jadi petenis wanita Italia pertama sejak 1985. Halo semua, balik lagi di podcast Ngalor Ngidul Olahraga. Di sini kita ngobrolin soal yang lagi panas-panas. Betul banget santai nih. aja ya, santai. Betul. Secara santai gitu. Secara santai, tapi hari ini kayaknya harus dibahas karena lagi panas-panasnya. Belum, maksudnya Yang panas. masih hangat lah setidaknya. Oh, di dunia angkat-angkatan gitu. Ya. Kali ini kita akan bahas di dunia tenis yang baru saja. Sebenarnya ini sebutannya apa ya? Maksudnya pegelaran di Italian Open kemarin. Italian Open 2025 BNL Internasional Paribas ya, Paribas. Ini baru saja selesai. Dari cowok dulu. Ya, cowok. Karena jagoan gua Sinner harus kalah dari Alcaraz. Sinner baru 3 bulan tapi baru comeback kan? Baru comeback 3 bulan tapi luar biasa bisa mencapai final. Tapi masih kalah sama Alcaraz. Alcaraz harus mengakui dari Alcaraz. Ya, dari awal juga Alcaraz Iya. Lagi top lah dia kalau di apalagi di tanah liat kan. Tapi kalau menurut gua masih topan Sinner sih karena dia 3 bulan setelah absen. Tiba-tiba langsung ke final. Luar biasa sih. Tapi head to headnya sama Alcaraz kan juga saingan berat kan? Iya, betul. Ya, tapi entah berubah nggak sih posisinya? Sinner apa masih di satu ya? Masih di satu, maksudnya masih di satu ya. Harus dilihat di ininya sih. Satu kan kalau poin, terus sama berapa banyak mainnya nih. Ya, itulah tadi sekilas saja kali Sinner ya, karena Sinner kalau buat cowok ya itu. Ya, sebagai tuan rumah dia harus kalah, tapi ini ada satu lagi dari sisi cewek yang tuan rumah dia menangis juga. Tidak menangis, dia malah membawa bangga tuan rumahnya nih, bawa negaranya. Dia berhasil yaitu Jasmine Paolini. Paolini kan? Paolini. Ya, bukan Paulina kan? Iya, Paolini. Dia yang mantap adalah dia di singlenya menang, juara, terakhir lawan Coco Gauff, strike set juga. Menang strike set. Coco Gauff 6-4 sama 6-2 apa kalau nggak salah skor. 6-4 6-2. Yang terakhir dia menang double pasangannya sama Sarah Errani. Straight set juga 6-4 sama 7-5. Wih, mantap. Ini maksudnya dominasinya Paolini luar biasa kalau menurut gua. Itu kalau ngomongin Paolini dia bikin sejarah juga loh. Sejarahnya apa? Ya kan? Dia istilahnya menang di tanah kelahiran sendiri. Jadi petenis wanita Italia pertama sejak 1985 yang menang di negaranya sendiri. Ya, makanya kan maksudnya luar biasa kan, maksudnya setidaknya ada wakil dari tuan rumah lah. Jadi kekalahannya Sinner tertutupi gitu kan ya. Iya, Sinner tertutupi. Padahal sudah mantep tuh di final kan. Dua dari cowoknya ada wakilnya. Dari ceweknya juga ada wakilnya. Tifosinya harusnya semangat sih. Iya, kan betul. Kalau Italia kan ya ibaratnya sama tifosi. Dari Paolini ini cukup mendominasi. Maksudnya kenapa mendominasi? Karena menurut gua stabil aja gitu permainannya. Dari dia main single oke, juara, dan di double-nya juga oke juga dominasinya. Maksudnya yang kita tidak duga-duga. Maksudnya dari cewek ini yang tidak duga-duga. Ya kan paling jagoannya siapa sih? Sabalenka. Kalau nggak Sabalenka, Iga Swiatek, paling gitu itu kan. Sama Coco Gauff terakhir. Ternyata Coco Gauff tersandung juga kan karena Paolini maksudnya dominasinya nggak ketebak nih, tumben banget nih di putri. Nggak, kalau gue sih ngeliatnya gini, kalau lu bandingin tenis putri sama putra ya kan. Kalau tenis putra kan istilahnya udah bisa ketebak nih kayak Alcaraz, kayak Sinner atau mungkin Djokovic. Itu dia legend. Yeah. Jangan dibahas dulu. Kita lagi bahasnya yang lagi ini kan. Yeah. Kayak Hulger itu Hulgerun kan. Nah, kalau yang di cewek itu selama gua nonton tenis, persaingannya tuh emang nggak bisa ketebak gitu. Di setiap kali event tuh kadang yang unggulan bisa pulang duluan lebih awal. Iya, gitu. memang. Bisa pulang lebih awal gitu. Jadi kayak ya dibilang unexpected iya gitu. Cuma yang buat gua bangga itu ya tuan rumah, petenis tuan rumah bisa lah menangkan aja. Iya lah, tapi kan sejak 1985
Maksudnya tuan rumah sendiri bisa ada yang juara kan, maksudnya seperti itu kan. Iya, itu sesuatu yang membanggakan lah. Nextnya Nah, apa? Pertanyaannya tuh apakah bisa Gimana? dilanjutkan di event selanjutnya, kan mau ada itu apa? Roland Garros. Ya, ada Grand Slam kan. Grand Slam lagi. Di tanah liat juga gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti. Maksudnya kalau dari yang Paulini itu bagaimana tuh? Apakah jadi masih mempertahankan ya kan? Iya, kan trennya lagi bagus kan. Trennya lagi bagus memang. Tapi kalau menurut gua dominasinya adalah yang cowok juga kadang suka tidak diduga-duga nih. Maksud gua kayak dominasinya Sinner kan yang 3 bulan absen karena masalah Doping. 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 Ternyata dia bisa memang sih dia fokus selama 3 bulan itu fokus latihan sih infonya yang gue baca, tapi ternyata dominasinya bisa sampai final kan. Sayangnya ketemu dengan Alcaraz yang head to headnya selalu kalah. Iya. Alcaraz, tapi kadang-kadang juga Sinner juga menang. Tapi maksud gue semuanya tuh bisa nggak ketebak di tenis. Iya. Semua itu nggak bisa ketebak gitu di tenis. Kadang yang kita unggulin kayak contoh di cewek Aryna Sabalenka atau Iga Swiatek yang mungkin sudah jadi andalan orang-orang atau dukungan orang-orang banyak. Ternyata Paulini yang juara. Jadi kayak gitu-gitu, maksudnya nggak ketebak aja gitu di tenis. Unexpected semua. Iya. Kan, kayak ketemu totonya head to headnya ketemu misalnya WTA kayak yang tadi tuh yang Coco Gauff sama Paulini kan head to headnya menang Coco Gauff kan. Iya, ternyata Paulini entah main di kandang sendiri atau gimana ya, karena sebenarnya kalau menurut gue pengaruh juga kali ya dukungan penonton di kandang sendiri. Sebenarnya kalau dibilang faktor tuan rumah itu yang pentingnya itu sebenarnya kalau menurut gue ya satu adalah semangat. Iya. Jadi kalau emang penontonnya kan, kalau tenis itu memang kalau lagi main kan nggak bisa bersuara tuh, tapi kan kalau memang lagi momen bolanya masuk kan langsung ada yang tepuk tangan atau segala macam. Nah, iya, pokoknya itu hal-hal kecil yang kalau tuan rumah tuh bener-bener berpengaruh. Oke lah, kalau gitu kita tunggu di next selanjutnya. Ya, sampai di Roland Garros. Silakan para penonton atau supporters dukungannya kepada siapa di tenis ini, karena memang tidak ketebak. gitu. Jadi selama bisa kasih prediksi. Jadi silakan di komen aja di bawah siapa jagoan kalian. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Salam olahraga. Jaya.